Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya, Nak ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pada tema 1, subtema 1 ya. Nih, ini untuk kelas 4 ya. Tema 1 indahnya kebersamaan. Ya, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini ada teks ya, teks mengenai pawai budaya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bagaimana kalian mendapatkan atau menentukan gagasan pokok ataupun gagasan pendukung. Nah, untuk kalian ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok biasanya disebut juga gagasan utama, ya, ide pokok atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Nah, anak-anak di sini nanti ya di tema 1, subtema 1 di pembelajaran 1, kalian akan lihat di sini ada teks pawai budaya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa paragraf. Ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ada 5 paragraf. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam setiap paragraf. Nah, kita lihat paragraf pertama. Nah, Ibu akan perjelas lagi apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Tentang pawai budaya di paragraf pertama. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari bacaan ini kita lihat ada berapa kalimat di dalam satu paragraf. Nah, ini ada 1. Ya, kita lihat tanda titik. Ada 1, ada 2, ya. Ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Itu tandanya ada 6 kalimat di dalam satu paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya? Nah, kita lihat sama-sama untuk menjelaskan gagasan pokok ya yang ada. Kita lihat, nah lihat yang di bagian awal atau di bagian awal kalimat. Nah, awal paragraf ya di kalimat pertama. Di sini berisi pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini ke ide utama ya, ini gagasan pokoknya. Nah, kita sudah ketemui di sini gagasan pokoknya di paragraf pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kenapa ini jadi gagasan utama? Karena untuk yang kalimat-kalimat di berikut ini hanya menjelaskan gagasan dari gagasan pokok atau gagasan yang utama. Jadi ini hanya tambahan-tambahan untuk melengkapi atau untuk menjelaskan dari ide utama atau ide pokok yang tadi. Nah, misalnya gini, mengapa pawai budaya sangat menarik? Nah, di sini pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan. Nah, seperti itu. Jadi yang semua ini adalah dia menjadi gagasan pendukung. Nah, sementara yang
di kalimat pertama itu adalah gagasan pokok ya. Nah, anak-anak sudah tahu ya. Jadi yang mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Kita lihat yang kedua. Nah, di sini di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di manakah letak dari gagasan utamanya? Ya, kita lihat kalau yang di awal di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, ini masih belum yang utama ya. Jadi belum yang pokok. Kita lihat yang bagian akhir. Nah, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini akan menjadi gagasan pokok ya, gagasan pokok atau gagasan utama, karena semua kalimat yang ada di sini ya, selain dari yang kalimat akhir, ini adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini yang tadi Ibu sudah katakan bahwa kalimat pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan utama atau dari gagasan pokok. Nah, ini jadi di bagian kalimat yang awal ya, ini akan menjadi gagasan pendukung. Jadi gagasan utamanya yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kenapa dikatakan gagasan pokok? Karena di sini adalah utama ya, kalimat utama atau ide pokok. Nah, kita lihat di sini, mengapa budaya Maluku sangat unik dan menarik? Nah, di sini karena apa? Karena di barisan pawai terdepan terlihat rombongan Maluku, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan putih tinggi, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan ya. Nah, di sini juga ada mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, di sini kalimat-kalimat ini adalah kalimat penjelas. Penjelas artinya kalimat tambahan dari kalimat pokok yang kalimat akhir ini. Oke, kita sudah dapat ya yang kedua. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkannya untuk gagasan pokoknya. Nah, kita lihat lagi. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, kita lihat kalimat-kalimat yang ini. Ya, ada berapa kalimat yang ada di dalamnya. Lalu yang mana yang kita akan tentukan gagasan pokoknya. Nah, dilihat baik-baik yang mana, yang awal atau yang akhir ya. Jadi anak-anak tinggal pilih, tapi disesuaikan. Kita lihat yang kalimat awal. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kita lihat yang terakhir, kalimat terakhir ya. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, untuk kalimat utama yang jelas bukan yang ini. Nah, kita lihat yang ada pada awal ya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ini akan menjadi gagasan pokok ya. Gagasan pokok yang atau gagasan utama. Nah, ini ya. Nah, yang di bawah, yang kalimat di bawah ini hanya menjadi gagasan pendukung atau gagasan penjelas dari gagasan utama. Nah, ya, sekarang kita lihat budaya Bali terkenal. Mengapa budaya Bali terkenal? Karena bunyi musiknya yang berbeda. Ya, karena musiknya, alat musik daerahnya bernama cengceng. Nah, ya.
Di sini alatnya berbentuk dua keping. Jadi di sini menjelaskan. Jadi kalimat-kalimat ini menjelaskan dari kalimat yang utama. Nah, ini jadi budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ini akan menjadi gagasan dari gagasan pokok. Oke, itu yang ketiga, paragraf ketiga. Nah, sekarang ke paragraf keempat. Kita lihat lagi. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, yang mana nih yang menjadi gagasan pokok ya di keempat? Kita lihat di awal, kalimat awal. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Masih belum jelas. Nah, kita lihat yang terakhir. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, ini akan menjadi kalimat pertama ya, menjadi gagasan pokok utama. Nah, di sini kalimat-kalimat ini di paragraf keempat ya, yang dari kalimat pertama sampai di sini ya. Nah, ini merupakan gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung ini yang tadi Ibu sudah katakan adalah gagasan penjelas dari gagasan utama. Nah, gagasan utamanya yaitu ini. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Mengapa budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari? Nah, di sini nanti dijelaskan ya. Karena ada pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Nah, rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Nah, di sini kalimat-kalimat ini dia menjelaskan untuk kalimat utamanya atau gagasan utama atau gagasan pokoknya. Oke, sekarang kita sudah temui ya gagasan pokoknya. Nah, sekarang yang terakhir pada paragraf kelima. Kita baca sama-sama lagi ya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, kita lihat lagi di kalimat terakhir atau paragraf terakhir di paragraf kelima, bagaimana? Anak-anak sudah tahu mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung? Ya, pasti anak-anak sudah tahu ya. Ibu sudah jelaskan sangat mendetail. Jadi gagasan utama atau gagasan pokok ya. Jadi gagasannya atau ide-ide pokok ya. Jadi kita akan lihat ada di mana? Di bagian akhir atau bagian awal kalimat. Nah, kita lihat yang kalimat pertama. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir hanya kaya dan mengagumkan. Oke, ini belum jelas ya. Jadi yang utama adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, ini akan menjadi gagasan pokok ya, gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, yang di sisanya, kalimat-kalimat sisanya ini karena dia menjelaskan ya. Kita lihat di sini. Mengapa Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya? Ya, karena apa? Karena selalu ada hal yang baru mereka perhatikan setiap tahunnya. Karena pakaian adat dan berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan. Nah, jadi yang sisa kalimat ini adalah merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung dari gagasan utama. Oke. Ya, karena gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas ya. Jadi anak-anak sudah tahu mana yang gagasan pokok,
mana yang gagasan pendukung. Oke, nah Ibu buat kesimpulan sekali lagi untuk anak-anak lebih paham ya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Untuk gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Oke, anak-anakku, sekarang Ibu sudahi dulu untuk pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks Pawai Budaya di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, baik, nanti Ibu akan jelaskan lagi yang lain tentang materi-materi yang lain yang ada pada tema 1. Oke, semoga bermanfaat ya nak ya. Oke, tetap di rumah, belajar, dan jaga kesehatan selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.